Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nurjana. Asal saya dari Garut, usia saya 46 tahun. Sehari-hari saya pengurus Rumah Pejuang Kanker Ambu, Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu, di mana rumah ini rumah kedua untuk mereka yang terkena kanker. Di tahun 2010 anak saya terkena kanker mata yaitu retinoblastoma. Di situ saya berjuang selama 2 tahun setengah. Saya sewa di Cibarengkok sampai sekarang pun sejarah itu masih ada. Di situ saya sewa selama 2 tahun setengah. Akhirnya bertahun-tahun saya berjuang. Akhirnya Allah memberikan yang terbaik yaitu meninggal. Nah, setelah kami berjuang untuk memperjuangkan anak di rumah sakit itu, kami itu melihat gitu orang kebutuhan ini ABCD segala macam. Nah, akhirnya disitulah kami merasakan pahit pedihnya seorang ibu pejuang mengurus anak itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya kami mendirikan ini. Kalau untuk sejarah pendiriannya dari awal kami sudah di Bandung dari tahun 2012, bahkan dari semenjak anak saya berobat juga. Awal berobat sampai akhir Allah menjemput anak saya itu saya tetap di Bandung. Pulang-pulang saya bawa jenazah anak saya. Nah, setelah itu saya bangkit, berdirinya rumah dulu bernama lain, sekarang menjadi rumah pejuang kanker ambu itu sudah 9 tahun. Dari awal tahun 2012 Maret itu. Kenapa didirikan di Bandung? Karena memang membutuhkan begitu banyak yang dirujuk ke Hasan Sadikin dari seluruh Indonesia, karena memang yang dibutuhkan itu di kota Bandung. Karena apalagi untuk kemoterapi anak-anak itu kan 1 minggu sekali, jadi tidak bisa untuk pulang pergi gitu. Nah itulah yang lebih membutuhkan itu menurut saya itu memang di Bandung. Gitu. Alhamdulillah kalau untuk kerja sampingan ada, hanya untuk saya aja pribadi gitu ya. Tapi alhamdulillah juga gitu untuk operasional anak-anak pejuang kanker ini alhamdulillah kami dari para donatur yang membantu kami datang silih berganti ya, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang sampai bisa mengalir, bisa untuk menutupi 3 rumah ini. Kami 3 rumah ini sewa, 2 untuk anak-anak, 1 untuk dewasa. Nah, alhamdulillah semua operasional kebutuhan mereka itu gitu ya, kami berikan gratis semuanya gitu ya. Untuk makan, untuk operasional obat-obatan, transportasi ke 5 rumah sakit itu kami antar jemput. Gitu semuanya kita berikan dari kebutuhan anak seperti pampers, susu gitu ya, kayu putih, sabun mandi, kita sediakan semuanya. Nah, untuk pasien-pasien yang datang itu, 1 referensi dari dokter-dokter RSHS, kedua dari siapa sih yang nggak kenal Rumah Pejuang Kanker Ambu gitu ya, walaupun dengan dulu bernama lain gitu. Jadi mereka itu referensi kayak dari dinas kesehatan kayak gitu. Apabila misalkan anaknya yang udah sehat, itu udah tetangganya, ada saudaranya. Jadi referensi dari situ juga gitu. Yang paling utama dokter yang mereferensikan gitu. Alhamdulillah gitu, karena ini perjalanan hidup saya dari awal gitu ya, merasakan pahit pedihnya gitu. Insya Allah saya akan tetap seperti ini. Insya Allah saya akan istiqomah belajar gitu, belajar istiqomah, karena mereka itu memang benar-benar membutuhkan rumah kedua, membutuhkan dukungan moral, membutuhkan motivasi, membutuhkan edukasi gitu. Kalau misalkan Ambu bisa, kenapa tidak? Ini pengalaman yang sangat berharga gitu ya, yang tidak pernah Ambu terlupakan sejarah Ambu hingga Ambu seperti ini dan ngurus mereka-mereka pejuang yang kini sedang berjuang. Kalau untuk kegiatan Ambu sendiri sebagai pengurus gitu ya, ngurus dapur, pokoknya pengurus ajalah segalanya gitu di ini sama Ambu. Walaupun sudah ada pengurus, tapi ya saya kepengen gitu terjun langsung juga gitu ya. Nah, saya juga 24 jam memang mengurus gitu, siang, malam, pagi. Yang paling saya nikmatinya gini, tapi bukan kepengen saya tiap hari anak-anak saya meninggal gitu ya. Yang saya nikmati itu gitu ya, setiap kalau ada pasien malam meninggal jam 1 apa jam 2 gitu, lagi enak-enaknya tidur, saya tuh bangun, pergi ke rumah sakit, siapkan ambulan,
bawa ke rumah sakit, siapkan administrasi, insya Allah ada santunan, kita santunin, kita berangkatkan pulang kan, sudah beres tugas saya. Nah itu yang selama ini saya nikmati gitu ya. Kalau untuk kegiatan pasien sehari-hari, aktivitas itu ke rumah sakit gitu ya. Karena mereka itu 1 minggu sekali gitu ya, aktivitas ke rumah sakitnya atau kemoterapinya itu gitu. Jadi menunggu net berikutnya tuh stay di rumah Ambu itu ya, Ambu ngasih motivasi untuk mereka, edukasi juga gitu apabila ada pasien-pasien baru gitu untuk hendak ke rumah sakit. Terus kita bareng-bareng masak setiap pagi-pagi gitu ya, kita bareng-bareng semua masak untuk dimakan bareng-bareng juga. Nah aktivitas seperti itu gitu ya. Nah kalau anak-anak itu sore itu gitu, mereka itu belajar ngaji karena ada guru ngaji gitu ya, belajar menulis, membaca gitu ya. Ada juga dari kayak kakak-kakak anak mahasiswa kayak gitu untuk ngajak bermain anak-anak. Untuk kegiatan Ambu ya selain Ambu menerima tamu gitu, edukasi pasien, ngasih motivasi gitu ya, ya Ambu seperti itu gitu sehari-harinya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti kunjungan-kunjungan itu setiap hari kami welcome gitu ya. Cuman dari sore aja gitu. Kalau untuk Sabtu Minggu boleh dari pagi. Kalau untuk hari-hari biasa itu lebih ke sore, karena kalau pagi-pagi kan mereka aktivitas ke rumah sakit. Alhamdulillah ya, Ambu sehari-hari main dengan anak-anak, dengan orang tuanya atau dengan pasien dewasa. Setiap hari bangun selamat pagi, assalamualaikum gitu, menyapa gitu. Itu menurut Ambu tidak pernah bosan gitu. Itu kegiatan rutinitas Ambu sehari-hari. Walaupun pagi kelewat, kadang Ambu lupa bikin status, ya udah tidak masukin ke status, ya udah yang penting selamat pagi, nengok 3 rumah gitu. Itu kegiatan Ambu yang tidak pernah bosan dan tidak akan bosan gitu. Untuk rumah sakit itu dari Senin sampai Jumat. Ada ke beberapa rumah sakit, 1 RSAS, 2 Cicendo, 3 Al Islam, 4 Immanuel, 5 Sentosa. Ada 5 rumah sakit yang anak-anak ini sehari-harinya aktivitas ya di beberapa rumah sakit itu. Alhamdulillah kami ada 2 ambulan. Alhamdulillah ambulan itu pun ya alhamdulillah dari Sedekaholic gitu ya. Jadi mereka antar jemput. Kami ada 2 supir untuk mengantar setiap pagi, antar, siang jemput, atau malam anak-anak ada kenapa kejang atau panas kita berangkatkan ke IGD. Jadi supir itu 24 jam stay gitu. Nah, kebetulan dokter itu untuk jadwal kemoterapi anak-anaknya itu udah melalui Ambu kasih ke grup. Nah di grup baru mereka baca hari Senin atau misalkan hari Selasa atau hari Rabu, Kamis sampai Sabtu itu semuanya ada jadwal gitu. Supir pun di situ udah tahu jadwal anak-anak kemoterapi. Untuk penjemputannya setelah beres itu pasien saja yang telepon ke supir, "Pir minta dijemput." Nah seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali kenangan ya. Karena bagi Ambu itu kenangan terindah, karena Ambu sehari-hari dengan orang tuanya, dengan anak-anak gitu. Itu kenangan itu tidak akan sampai terlupakan. Semua kenangan itu sangat indah bagi Ambu. Banyak sekali gitu. Sampai Ambu tidak bisa bilang satu persatu. Karena apa? Karena setiap hari itu banyak kenangan. Kenangan itu bisa kita saling bercanda dengan ibu-ibu pasien, dengan anak-anak, kita ngobrol banyak gitu. Nah itu kenangan itu banyak sekali gitu, yang nggak akan pernah orang lain dapatkan. Kejadian paling lucu paling hanya anak-anak saja gitu, dengan anak-anak saja kita bercanda gitu. Banyak sekali sih yang lucu itu dengan anak-anak gitu. Karena masih kecil gitu. Iya, karena masih kecil gitu, karena Ambu itu sudah anggap mereka itu anak sendiri gitu ya. Karena Ambu juga kehilangan anak, sangat sakit gitu. Anak satu Allah ambil, ternyata Allah berikan ratusan anak. Itu yang membuat Ambu bisa bertahan, tetap bahagia gitu. Nah alhamdulillah orang tuanya yang anaknya diberikan yang terbaik pun gitu, mereka itu datang silaturahim, mereka komunikasi, menanyakan kabar Ambu, kabar anak-anak yang masih berjuang. Adapun yang mereka yang
sudah 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tetap kan mereka harus kontrol gitu ya, harus minum obat yang memang tidak di cover BPJS. Ya alhamdulillah komunikasi Ambu dengan mereka dengan Ambu itu sangat baik sekali gitu. Insya Allah selagi Ambu masih sehat, Ambu diberikan umur panjang, Ambu akan tetap seperti ini gitu ya. Dan insya Allah juga Ambu sudah mempersiapkan generasi penerus, yaitu anak Ambu sendiri gitu. Iya, yang akan menjadi penerus. Selagi Ambu masih sehat, Ambu masih bisa, insya Allah Ambu akan tetap memperjuangkan mereka dan berjuang untuk mereka. Ambu insya Allah gitu minta doanya gitu ya. Cita-cita Ambu kepengen punya rumah di Bandung, di sekitar rumah sakit ini untuk anak-anak pejuang kanker ini. Selama ini 9 tahun ini memang kami masih sewa, tapi insya Allah kita doakan, Ambu mendoakan gitu ya, Ambu berdoa supaya ada rezeki, supaya kebeli rumah, karena ini bukan hanya untuk pengobatan kanker itu, bukan hanya untuk 1-2 bulan, tapi kan tahunan. Selagi mereka masih hidup, tetap mereka itu harus berobat dan berjuang atau kontrol, dan tetap selagi rumah sakit itu ada gitu, orang yang sakit itu tetap ada gitu. Mereka itu memang membutuhkan rumah kedua gitu. Harapan ingin anak-anak itu sehat, sembuh gitu ya. Dan harapan itu banyak sih, harapan yang nggak bisa diungkapkan, hanya selain saya berdoa gitu ya untuk mereka. Kedua orang tuanya juga harus lebih baik lagi dalam segi ekonominya gitu, karena mereka yang datang ke sini mohon maaf mereka tidak mampu, kaum duafa diberikan anak sakit kanker yang pengobatannya itu sangat panjang sekali gitu. Itu harapan-harapan kami untuk mereka gitu ya, supaya mereka itu kedepannya lebih baik lagi untuk ekonominya gitu. Saya datang ke lembaga itu, berikan berkas, pulangnya saya dikasih 100.000 itu untuk susu anak saya. Setiap bulan itu saya dapatkan sampai anak saya meninggal.